warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kita masih dalam pembahasan tentang sholat, seputar sholat, dan pelajaran ini termasuk pelajaran yang min aham durus, termasuk paling pentingnya pelajaran, dikarenakan masalah ini tata'allaqu berkaitan dengan kesehari-harian kita. Maka beramal labudda bil ilmi, beramal itu harus dasarnya dengan ilmu. Sebab kalau beramal baik menjalankan kewajiban atau sunnah dunal ilmi, tanpa ilmu, la yuthabu alaih, tidak akan diberi pahala oleh Allah. Karena ulama usul ketika mendefinisikan wajib atau mendefinisikan sunnah itu pasti diikat dengan kata imtithalan, yuthabu fa'iluhu imtithalan, dikasih pahala pelakunya kalau ada niatan imtithal, menjalankan perintah. Namanya menjalankan perintah, mau nggak mau harus pakai ilmu. Maka berbahagialah orang-orang yang bisa mengamalkan suatu amalan bil ilmi, dan juga mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, yang kedua wastaghfir. Itu wastaghfir itu beristighfarlah amalan. Fa'lam itu adalah perintah untuk belajar. Maka qaddamallahu al-ilma 'alal amal, Allah mengedepankan ilmu dari amal. Maka menunjukkan ilmu itu lebih dahulu daripada apa? Daripada amal. Taib. Kemarin kita nyampe seputar ruku, ya, dan sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan poin ke-15, yaitu bangkit dari ruku. Ketika dia bangkit dari ruku, maka dia membaca sami'allahu liman hamidah. Ketika dia bangkit dari ruku, maka dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Pembahasan selanjutnya adalah berkaitan dengan i'tidal, imam dan munfarid, imam dan orang yang salat sendiri. Kapan dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah dan rabbana lakal hamdu. Paham kasusnya sekarang? Seorang imam dan munfarid, imam dan orang yang salat sendiri, ketika dia i'tidal, pertanyaannya adalah kapan dia membaca sami'allahu liman hamidah dan kapan dia membaca rabbana lakal hamdu. Bisa dipahami ini? Kapan bacanya? Barengan ketika mau i'tidal, atau bagaimana?
Yang antum lakukan gimana? Sami Allahu kapan? Rabbana lakal hamdunya kapan? Hah? Kapan? Hah? Ya jelas Sami Allahnya dulu, Rabbana belakangan, jelas. Tapi kapannya? Berdiri, ketika dia berdiri tegak baru membaca Rabbana lakal hamdu, atau Sami Allah pas lagi i'tidal itu Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, ketika dia berdiri tegak udah selesai bacaannya, atau bagaimana? Hah? Gitu ya? Tahu alasannya? Belum tahu alasannya. Khair insyaallah. Taib. Nah kayak gini loh kan, hal yang kayak gini ini sepele kan, tapi apa, butuh ilmu. Hal ini sepele tapi butuh ilmu. Kita perhatikan sebuah hadis yang menjadi jawaban pertanyaan tadi, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi, perhatikan hadisnya ya, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza qama ila sholati, apabila Rasulullah itu hendak sholat, yukabbir, dia bertakbir, hina yakumu, ketika beliau berdiri, thumma yukabbiru, kemudian beliau bertakbir, hina yarka'u, ketika rukuk. Dah, perhatikan, ini paling penting. Lihat, thumma yaqul, ini penting, perhatikan. Thumma yaqul, kemudian beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamida. Kapan? Hina yarfa'u minar ruku, ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku. Berarti kapan Rasul mengucapkan Sami Allahu liman hamida? Ketika bangkit dari ruku. Bahasa ketika bisa dipahami? Baik. Lihat, thumma yaqulu, kemudian Rasulullah berkata wa huwa qaim, sedangkan Rasulullah berdiri tegak, mengatakan apa? Rabbana lakal hamdu. Berarti kapan membaca Rabbana lakal hamdu? Ketika berdiri tegak. Perhatikan, berdiri tegak dulu baru mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Kapan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah? Ketika bangkit. Jelas ya? Itu zahir. Sekarang kita butuh ulama kan? Nanti ada orang, kamu siapa gitu kan? Padahal zahirnya hadis jelas. Zahirnya hadis jelas. Ucapan Rabbana lakal hamdu, Nabi ketika berdiri, Sami Allahu liman hamida ketika bangkit. Siapa yang mengatakan ini? Kita jawab. Saya datangkan 3 ulama, 1 atau 4 ulama. 1, ucapan Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Majmu'. Kata beliau ini, as-sunnatu, perkara sunnah bagi imam, ayyakula, bagi imam dan munfarid, ayyakula, lihat, hendaknya dia mengatakan fi hali irtifaihi, ketika bangkit, mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah.
Fa idza stawa qa'ima, apabila dia berdiri lurus, ustuhibba, disunahkan bagi dia ayyakula, untuk mengatakan Rabbana walakal hamdu. Maka jelas pernyataan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bagi imam dan munfarid berdiri tegak itu baru mengucapkan Rabbana. Ketika mau bangkit mengucapkan apa? Sami Allah. Persis semisal itu pula pernyataan Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Mughni, dan juga pernyataan Imam Ibnul Mundhir dari ulama Malikiyah di dalam kitab Al-Awsat, dan juga Imam Al-Albani rahimallahu ta'ala dalam kitab beliau Tamamul Minnah. Halamannya kita punya di sini, ada halamannya semuanya. Poin penting bisa dipahami di sini. Berarti selesai ya, imam dan munfarid ya, imam dan munfarid. Dan sering kami sampaikan, hukum yang ada pada imam adalah hukum bagi munfarid ya, karena kita hanya punya 3, imam, munfarid, dan makmum. Untuk makmum beda hukumnya kan, kalau untuk munfarid sama imam sama. Terusnya selanjutnya sekarang, nah pertanyaannya adalah, makmum mengucapkan Rabbana lakal hamdu kapan? Makmum mengucapkan Rabbana lakal hamdu itu kapan? Kapan enaknya? Wah, enaknya kapan? Enaknya kapan? Enaknya kapan teman-teman semuanya? Ketika berarti bareng. Setelah ya, bedakan. Kalau ketika imam membaca berarti bareng. Ini setelah ya. Setelah imam membaca Sami Allahu liman hamidah. Apakah begitu? Kita lihat hadisnya, kita lihat penjelasannya. Kita lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, perhatikan ucapan Nabi alaihi salatu wasalam, idza qala al-imam, apabila imam telah membaca Sami Allahu liman hamida, imam telah membaca Sami Allah, faqulu, maka ucapkanlah. Ini ke siapa ini faqulu ini? Ke makmum. Faqulu Allahumma Rabbana lakal hamdu. Dari konteks hadis ini berarti, perhatikan kata fa, ini penting loh ya. Fa, pakai fa. Faqulu. Perhatikan, ini sekarang kita ngaji bahasa Arabnya difokuskan dulu. Pertama, idza qala al-imamu sami Allahu liman hamida, apabila imam telah, karena pakai fi'il madhi, qala fi'il madhi, apabila imam telah membaca Sami Allahu liman hamida, faqulu, maka fa di dalam ilmu bahasa itu adalah litakib, datang setelahnya langsung, datang setelahnya langsung. Berarti
tidak boleh ada pemisah antara selesainya imam membaca Sami Allah dengan ucapan makmum Rabbana lakal hamdu. Gak boleh ada pemisah, gak boleh ada jeda, langsung. Jadi kalau imam selesai baca Sami Allahu liman hamidah, maka langsung makmumnya membaca apa? Rabbana lakal hamdu. Itu makna bahasanya. Kita kaji dulu makna bahasa. Bahasa Arabnya begitu. Karena Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkannya dengan pakai bahasa fa, bukan thumma. Dan fa itu adalah litartib ma'at-ta'qib, urut dengan tidak ada jeda, urut dengan tanpa ada jeda. Berarti ketika imam selesai Sami Allahu liman hamidah, cepet-cepet makmum langsung membaca apa? Rabbana lakal hamd. Apa yang saya sampaikan tadi, pemahaman yang saya sampaikan tadi, itulah yang dipahami oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Apa yang saya sampaikan tadi, apa yang kita bacakan tadi, apa yang kita terangkan tadi, itu yang dipahami oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Kata beliau anna qaulal ma'mumi, kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, anna qaulal ma'mumi, bahwasanya ucapan makmum Rabbana lakal hamdu, lihat itu yakunu akibah, itu diletakkan akibah setelahnya langsung, akibah setelahnya langsung ucapan imam Sami Allahu liman hamidah. Berarti imam dulu membaca Sami Allah, baru apa? Makmum membaca apa? Rabbana lakal hamd. Tapi nggak boleh ada jeda, nggak boleh ada jeda, karena kata akibah itu sama aja dengan fa litakib, fa litakib. Makanya dibahasakan oleh para ulama itu pakai akibah, karena mereka memahami fa pada faqulu itu adalah fa litakib. Makanya Ibnu Hajar membahasakan pakai akibah qaulil imami, setelah ucapan imam Rabbana Sami Allahu liman hamidah. Bisa dipahami insyaallah? Perlu cepat gak? Enggak ya? Bisa ditulis? Kemudian Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitab Mughni dari ulama Hanabilah, kalau Ibnu Hajar dari ulama Syafi'iyah, Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni juga jelaskan senada dengan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Kata beliau, wa hadza yaqtadi, ini hadis menuntut, hadis yang saya baca tadi itu menuntut ayyakuna qauluhum, adalah ucapan makmum Rabbana lakal hamdu, menuntut apa? Menuntut akibah qaulihi, datang setelahnya secara langsung setelah ucapan imam Sami Allahu liman hamidah, min ghairi faslin, tanpa harus ada pemisah. Berarti langsung Ibnu Hajar, Ibnu Qudamah langsung ditegaskan di situ bi ghairi faslin, tanpa ada pemisah. Berarti tanpa ada pemisah, tanpa ada jeda,
berarti maknanya apa langsung. Berarti maknanya adalah langsung. Baik, jelas insyaallah. Selanjutnya pembahasan kita adalah penggabungan bacaan Sami Allah dan Rabbana lakal hamdu. Penggabungan bacaan Sami Allah dan Rabbana lakal hamdu. Apakah penggabungan ini untuk makmum juga dan imam dan makmum, imam dan munfarid, atau bagaimana? Paham masalahnya sekarang? Fokus dulu kepada permasalahan penggabungan Sami Allahu liman hamida dan Rabbana lakal hamdu. Penggabungan ini untuk makmum ataukah untuk imam dan munfarid, ataukah dipisah, dibedakan? Kalau munfarid imam membaca dua-duanya, adapun kalau makmum tidak, hanya membaca Rabbana lakal hamdu saja dan nggak perlu baca Sami Allah, atau bagaimana? Jelas insyaallah? Paham insyaallah ya? Nah, ya harus fokus ya, nggak boleh ngantul ya. Ini harus fokus. Kalau fikih harus fokus. Baik. Kita bahas sekarang untuk munfarid, untuk orang yang sholat sendirian. Untuk orang yang sholat sendirian. Ada dua ulama. Pertama, Al-Imam At-Tahawi dalam kitab Syarhul Ma'ani juz 1 halaman 240. Ulama kedua, Imam Ibnu Abdul Bar. Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istidhkar juz 5 halaman 405. Kedua ulama ini mengatakan, menukilkan bahwasanya munfarid itu ulama sepakat disunahkan menggabungkan dua bacaan tadi. Jadi dua ulama ini menukilkan kesepakatan para ulama sepakat bahwasanya munfarid itu menggabungkan Sami Allah dan Rabbana lakal hamd. Ulama sepakat loh ya. Cuma penukilan kesepakatan ini dibantah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dan juga Al-Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Kedua ulama ini juga mengatakan tidak ada kesepakatan. Ulama masih dalam putaran perbedaan. Ulama masih berselisih pendapat. Jadi kalau itu dikatakan kesepakatan, itu nggak benar. Kenapa nggak benar? Karena ulama masih berbeda pendapat. Walaupun begitu, ulama berbeda pendapat pada kasus orang yang munfarid, maka pendapat yang benar adalah tetap membaca kedua-duanya. Pendapat yang kuat munfarid adalah menggabungkan dua bacaan tadi. Apa yang menjadi alasannya munfarid itu disunahkan menggabungkan? Karena nanti dikiaskan, disamakan dengan imam. Disamakan apa dengan imam. Hadis yang kita baca tadi, hadis yang kita baca di awal
idza qala al-imamu. Taiwan mana hadis tadi? Hadis taib. Hadis yang kita baca tadi? Hadis yang di awal ya. Hina yarfa'u minar ruku' summa yaqulu wallahu qa'im rabbana lakal hamdu. Itu kan imam membaca apa? Kedua-duanya kan, sami Allah dan rabbana lakal hamd. Yaitu hadis yang ketika kapan Nabi membaca sami Allah hamidah? Hina yarka, ketika ruku. Dan kapan membaca rabbana sami rabbana lakal hamdu? Ketika berdiri tegak, ya kan? Itu kan berarti apa? Menggabungkan antara apa? Sami Allah dengan rabbana lakal hamd. Nah, munfarid itu orang yang sholat sendirian itu dihukumi seperti apa? Seperti imam. Berarti orang yang sholat sendirian menggabungkan antara rabbana lakal hamd dengan apa? Sami Allahu liman hamidah. Adapun imam apakah menggabungkan ataukah tidak, ulama berbeda pendapat dalam kasus ini. Ulama berbeda pendapat. Al-Imam Nawawi dalam kitab Majmu' beliau menyebutkan dua pendapat tentang masalah ini. Tapi yang benar adalah madzhabul jumhur, imam menggabungkan sebagaimana hadis yang kita baca di awal. Sebagaimana hadis yang dibaca di awal, imam membaca Rabbana dan Sami Allah. Jelas insyaallah. Jadi imam membaca apa? Rabbana sama Sami Allah. Taib. Jikalau ada kritikan begini, antum mengatakan imam disuruh menggabungkan, ya kan? Bagaimana dengan hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu? Kata Rasul alaihi salatu wasalam, "Idza qala al-imamu sami Allah faqulu." Nah, di sini apakah imam membaca Rabbana lakal hamdu? Enggak ada kan? Ya enggak? Tep, ulang. Fokus lagi. Kalau nggak fokus, hilang lo ya. Tep, kita katakan pendapat yang paling kuat adalah pendapat mayoritas para ulama, bahwasanya imam itu disunahkan menggabungkan apa? Bacaan Sami Allah dan Rabbana lakal hamdu. Jelas hadisnya yang sudah kami sampaikan di awal, dan adillah yang lain banyak banget. Kita hanya mencukupkan satu aja. Taib. Maka akan ada kritikan, yaitu datang hadis Anas. Apa hadis Anas itu? Kata Rasul alaihi salatu wasalam, "Idza qala al-imamu sami Allah faqulu Rabbana lakal hamd." Apabila imam membaca Sami Allah, maka bacalah Rabbana lakal hamd. Apakah dalam hadis Anas ini imam membaca Rabbana lakal hamd? Enggak ada kan? Nah, gimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya, apa yang tidak tertera di dalam hadis Anas bukan berarti tidak ada. Bukan berarti tidak ada. Bahkan kita katakan ada dikarenakan hadis yang lain. Paham ya? Paham? Hadis yang kita baca tadi, idza qala al-imamu sami Allahu, idza qala al-imamu sami Allahu faqulu rabbana lakal hamd. Ini hadis tidak menafikan, tidak meniadakan imam tidak baca. Kan? Hadis kan hanya menyebutkan apa? Menyebutkan waktu makmum membaca Rabbana lakal hamdu adalah ketika imam selesai baca ini loh. Jangan dipahami dari hadis Anas itu Nabi nggak membaca gitu kan. Bapak bisa paham ya? Tidak disebutkan bacaan Rabbana lakal hamdu di dalam hadis Anas tadi
tidak meniadakan Nabi itu nggak membaca. Dikarenakan apa? Karena konteksnya bukan menunjukkan penafian. Bahkan kita katakan Nabi membaca karena ada hadis yang lainnya. Bisa dipahami insyaallah? Alhamdulillah. Sekarang masuk pada pembahasan yang rame ya. Yang lebih rame, yang lebih butuh diskusi panjang terkait dengan makmum. Ya kan? Apakah makmum sunahnya itu menggabungkan atau hanya membaca Rabbana lakal hamdu saja? Kalau antum baca enggak? Rabbana to. Kalau ada enggak yang lain baca penggabungan, ada enggak? Kayaknya jarang ya. Tapi ada kan? Ada ya? Pernah dengar ya? Oh, jarang tapi ada. Kata jarang tidak menunjukkan tidak ada gitu ya. Ya kan gitu ya. Ya itu kan kaidah mantik kan gitu. Nah, sekarang ini bukan berarti ini penting. Bukan berarti Anda tidak melakukannya berarti itu salah. Enggak mesti kan? Paham ya? Ini sepakat dulu ini. Enggak mesti apa yang Anda tidak lakukan itu berarti dia salah. Dan belum mesti juga apa yang kamu lakukan itu pasti sepakat ini? Sudah sepakat. Berarti gimana? Ya harus belajar. Untuk kasus makmum, masalah makmum menggabungkan ataukah tidak, ini ada dua pendapat di antara para ulama. Pendapat pertama, pendapatnya Atok bin Abi Robah, ulama Mekah. Kedua, Abu Burda. Ketiga, Muhammad ibnu Sirin. Keempat, Ishaq ibnu Rahawai. Kalau ulama usul membaca Ishaq ibnu Rahawai. Kalau ulama hadis membaca Ishaq ibnu Rahuya. Kalau ulama fikih, ulama usul membaca Rahawai. Wawunya Rahawai. Hawai. Haknya di fathah ya. Rahawai. Kalau ulama hadis baca Ishaq ibnu Rahuya. Itulah nggak tahu karena seringnya dengar bacaan ulama fuqaha, ulama usul. Rahawai. Yang belajar disiplin ilmu hadis ya pasti akan ngerti bacaannya adalah Rahuya. Taib. Dan pendapat selanjutnya Daud Zahiri, dan pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Muhalla juz 2 halaman 293. Berpendapat makmum itu disunahkan menggabungkan. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab beliau Sifat Sholat Nabi. Pendapat ini bilang apa tadi? Makmum disunahkan menggabungkan.
Taib. Ada 3 alasan yang mendasari. Fokus ya. Karena ini kan menyelisih antum lo ya. Menyelisih antum lo ya. Sekarang kita harus fokus apa alasannya. Apa alasannya? Pertama alasannya adalah imam membaca. Sepakat tadi membacakan? Baik. Alasannya adalah imam membaca. Rasul membaca ketika jadi imam. Kan gitu kan? Perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam itu adalah syariat untuk semuanya. Berarti syariat untuk imam dan syariat untuk makmum. Jangan angan. Apa tadi alasan mereka? Rasul alaihi salatu wassalam membaca kedua-duanya dalam posisi waktu itu menjadi imam. Anda jangan lihat jadi imamnya, tapi untuk semuanya, baik dia itu imam, wassalam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku. Taib. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam salat membaca Sami Allah dan Rabbana lakal hamdu, berarti sebagaimana kalian masuk gak makmum, salatlah kalian semuanya sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalian ini masuk gak makmum? Masuk kan? Masuk. Jangan angan dulu ya. Fokus dulu karena ini menyelisih apa yang kamu lakukan. Karena menyelisih apa yang kamu lakukan. Deal. Terus ketiga. Ini agak bantahannya, perhatikan. Ingat ya, ketiga. Perhatikan hadis Anas yang kita baca tadi. Apa hadis Anas? Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamdu. Perhatikan. Abakan dulu, maksudnya nafasnya dulu disiapin dulu karena ini akan ada membalik gaya balik. Bantahan tapi bentuknya membalikkan fakta, membalikkan omongan. Taib. Kata mereka begini, coba antum yang lawan kami, ini lawan kami. Di dalam hadis Anas tadi tertera imam membaca apa? Sami Allah. Kamu tetapkan baca Rabbana enggak bagi imam? Iya kan? Oke. Kalau begitu, maka ucapan perintahnya Nabi kepada makmum apa itu? Faqulu Rabbana lakal hamdu. Kita tetapkan juga membaca Sami Allah. Satu-satu. Fokus dulu. Anak ulang lagi ya. Anak ulang lagi. Makanya pentingnya ayo belajar usul, belajar mantek, belajar ini karena diskusi kayak gini ini. Saya ulang. Anak ulang lagi hadis Anas. Fokus hadis Anas. Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamdu. Kalau imam itu membaca sami Allah, maka ucapkanlah rabbana lakal hamd. Kata mereka begini. Di dalam hadis tadi tertera imam hanya membaca Sami Allah. Lalu antum katakan imam juga membaca Rabbana lakal hamdu karena dalil yang lain kan? Oke. Tak pegang ini omongan antum. Di dalam hadis tadi perintah Rasul kepada makmum bilang apa? Rabbana lakal hamdu. Saya katakan juga makmum juga disunahkan membaca Sami Allah.
Kenapa? Karena juga ada hadis yang lain. Hadis yang mana? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Saya yang belum paham monggo ditanyakan. Ustaz, aku gurung dong Ustaz. Dan alasannya ini. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Berarti kan Rasul membaca Sami Allah kan? Maka harus membaca juga. Sama-sama di dalam hadis itu ada satu yang nggak ada. Bagi imam dan bagi makmum. Bagi imam tidak ada kata-kata Rabbana. Bagi makmum tidak ada kata-kata Sami Allah. Anda tambahin. Imam harus baca Rabbana. Karena ada hadis yang lain kan. Ya saya ikut tambahin juga dong. Bagi makmum juga harus ada tambahan Sami Allah dong. Karena hadis yang lain. Berubah pendapat sekarang? Berubah pendapat. Tunggu dulu ya. Masih ada pendapat yang kedua. Masih ada pendapat yang kedua. Kira-kira Ummahat paham nggak itu? Ummahat atau mbak-mbak yang nggak tahu ya. Paham nggak itu? Atau butuh diulang? Hah? Di maja ini berarti paham ya? Terusnya Al-Imam Sun'ani dalam kitab Subul Salam juz 2 halaman 165 sampai 179, panjang banget itu. 165 sampai 179. Itu menguatkan pendapat ini. Dengan panjang kali lebar gitu ya. Menguatkan pendapat ini. Taib ya. Terusnya pendapat yang kedua. Adalah makmum mencukupkan hanya membaca Sami Allahu tok. Pendapat yang kedua, makmum mencukupkan hanya membaca Sami Allah, membaca apa? Rabbana, membaca apa? Rabbana lakal hamdu tok. Ana ulang, makmum itu hanya mencukupkan membaca Rabbana lakal hamdu tok. Enggak perlu membaca Sami Allah. Ini pendapatnya antum nih. Ya kan? Dan ini juga pendapatnya ulama-ulama, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagaimana dalam kitab Majmu'. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Ibnul Munzir dalam kitab Al-Awsat juz 3 halaman 162. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syarhul Mumti' juz 3 halaman 144. Apa alasannya? Apa yang menjadi alasannya? Alasannya mereka satu adalah hadis Anas ibnu Malik yang saya sampaikan tadi. Apa itu hadis Anas? Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamd. Kata mereka, Nabi hanya memerintahkan kepada makmum hanya membaca apa? Rabbana lakal hamdu. Dah, deal? Khair insyaallah. Baik. Mana ya Kak
pendapat yang dipilih oleh yang saya pilih, tapi kan yang saya pilih ya masalah ini sih masalah sah-sah saja kan gitu kan. Mau milih pendapat pertama, mau milih pendapat kedua, sah-sah saja. Yang penting dalam pilihan itu ada apa? Ada hal yang bisa menguatkan dia kan. Karena kita dituntut beramal harus di atas ilmu. Anda berbuat mencukupkan hanya Rabbana lakal hamdu saja, Anda juga harus tahu alasannya apa. Terlebih-lebih Anda bisa membantahkan gitu kan kepada lawannya Anda. Dan bagi yang menggabungkan juga tahu apa alasannya kan gitu. Dan juga serta bantahannya. Dan itulah kehidupan penuntut ilmu. Ya kan? Beramal di atas ilmu. Enggak kayak orang yang alah sepenting aku sholat. Bukan begitu cara mainnya Kak. Kayak pernyataan orang itu begini, ngapain belajar fikih, khilafnya begini ngapain? Yang penting kan udah sholat, selesai sudah. Itu anggapan orang awam ya akhi. Enggak begitu cara main penuntut ilmu, bukan begitu cara mainnya seorang muslim. Karena seorang muslim dituntut mengamalkan sesuatu yang paling baik. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Perintahkan kaum kamu supaya mereka mengambil yang paling terbaik. Yang paling terbaik. Coba saya nanya kepada mereka-mereka, Anda punya anak laki-laki. Kenapa enggak Anda suruh aja? Yang penting perempuan gitu kan? Iya enggak? Ya enggak? Kan yang penting perempuannya kan gitu kan? Bisa dinikmati, ada itunya, selesai sudah. Kenapa kamu juga milih? Milih yang cantik, duitnya akeh. Kenapa Anda memilih? Kan gitu kan pertanyaan, kenapa Anda memilih? Kan begitu, kenapa ketika bab ini Anda katakan, ngapain sih belajar fikih, ada khilaf, ada ini, ngapain? Sepenting sholat selesai kan. Kenapa urusan Anda menikah, Anda juga pilih-pilih? Gitu kan? Kenapa? Jelas toh? Mas Deni, di depan Anda ini ada akhwat ini. Milih enggak? Ada jelek, ada cantik. Milih cantik kan? Kok bisa cantik kamu pilih? Nah, kan ada nilai lebih kan? Nah, loh itu lumrah lah. Lumrah pasti milih yang cantik. Lapo elek dipilih, kasih yang elek dong. Kenapa enggak? Ya sudahlah, yang penting nikah kan. Selesai sudah. Kenapa mereka enggak bilang begitu? Yang penting nikah. Ya sudah selesai. Kalau Anda begitu, udah ada wanita tua, ya kan? 100 tahun, yang penting nikah. Selesai sudah kan. Berarti kan logika kita, antum pakai logika, saya juga logika. Logika yang kedua, ada kerjaan. Yang satu gajinya 10 juta, yang satu kerjanya 1 juta. Gaji 1 juta. Kenapa antum? Ya sudahlah, pilih 1 juta, yang penting kerja. Enggak kan? Enggak begitu kan cara mainnya kan? Pilih yang mana? 10 juta kan? Oke. Anda sekarang punya barang. Barang Anda itu ada yang membeli 10 juta. Ada yang membeli 500. Kenapa antum enggak bilang yang penting laku? Ya enggak? Kenapa Anda pilih-pilih kan? Kalau itu antum masukkan logikanya Anda. Kenapa urusan ibadah kita enggak ngambil yang lebih baik? Pendapat yang mendekati kepada kebenaran kan. Walaupun kata kebenaran ini adalah masing-masing memiliki perbedaan kan. Tapi paling tidak seseorang itu memilih atas dasar ilmu yang lebih baik, yang mendekati kepada kebenaran. Bukan cara belajar kayak begini dicaci maki. Ngapain sih? Itu gak logis, secara logika itu gak logis. Kita bisa berlogika dong, gitu kan? Ya begitu loh, Evan.
Baik ya. Ana pribadi, karena saya sekarang kan lagi ngajarin antum sih. Jadi saya sampaikan dan tulisan buku saya, ini pribadi saya kan itu. Dan sah-sah aja ana punya pendapat kan gitu kan. Sah-sah aja. Dan sah-sah saja saya punya pendapat, lalu saya kabarkan kepada antum. Antum nerima nggak terima kan urusannya antum kan gitu kan. Cuma saya punya argumentasi terhadap apa yang saya pilih kan gitu. Nah, kalau ana pribadi ikut atau condong pendapat yang kedua. Pendapat kedua yang saya pilih. Nah, kalau saya condong pendapat ini berarti saya harus bisa mengeluarkan bantahannya. Walaupun bantahan itu dibantah oleh mereka nggak apa-apa. Yang penting saya punya bantahannya. Kan begitu ya? Tape. Bantahannya. Fokus sekarang, karena antum sama-sama nih kan, sama-sama ya. Jadi bedanya kalau saya bisa bantah, antum kan aja ikut kan. Sekarang antum harus fokus nih. Baik, sekarang dua dalil yang antum datangkan, yaitu perbuatan Nabi sama shollu kama ra'aitumuni usolli kan, kita bantah begini cara matanya. Itu semua adalah dalil umum. Ya kan? Asal perbuatan Nabi adalah contoh untuk kita. Perintahnya Nabi shollu kama ra'aitumuni usolli adalah perintah kepada kita untuk mencontoh sholatnya Nabi, dan ini dari sisi asal. Kan itu. Lah, kita punya dalil khusus untuk mengeluarkan asal tadi. Paham ya? Apa dalil khusus? Hadis Anas. Hadis Anas ini kita jadikan acuan sebagai dalil mengeluarkan dalil umum. Karena hadis Anas ini itu juga mengamalkan ucapan Nabi shollu kama ra'aitumuni usolli. Dan perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam yang menggabungkan dua itu karena posisi Nabi jadi imam. Paham kan? Sedangkan ucapan hadis Anas itu memposisikan sebagai makmum. Makmum dan imam beda dong. Bisa dipahami ini? Jelas? Jelas gak? Yakin ini enggak? Baik, sekarang kedua. Dalil alasan yang kedua ini. Satu hadis, sekarang kita diskusi dengan mereka, sama-sama satu hadisnya, ya kan? Apa mereka bilang tadi? Hadis Anas yang kamu pakai itu, ya kan? Ana ulang lagi ya, mereka bilang apa? Di dalam hadis Anas yang menjadi acuan kita ini sekarang, kami juga pakai hadisnya Anas, mereka juga pakai hadis. Coba bayangkan, satu hadis dipakai dua pendapat yang berlawanan, bayangkan. Ya enggak? Satu hadis dipakai dua pendapat yang saling berlawanan. Kita sekarang ana ulang lagi, gimana cara argumentasi mereka? Hadis Anas sebagaimana imam tidak disebutkan Rabbana lakal hamdu, kita katakan imam tetap membaca Rabbana lakal hamdu, kan ada hadis, paham kan? Maka di dalam hadis ini juga makmum tidak ada bacaan sami Allah, ya kan? Gak ada bacaan sami Allah. Kita katakan dia harus membaca karena ada hadis, kan begitu? Kita jawab, kita sepakat di satu sisi, yaitu imam tidak ada kata-kata Rabbana, makmum tidak ada kata-kata sami Allah. Kita sepakat di sini. Tapi kita berbeda di dalam hadisnya. Kita berbeda di penetapan hadis yang kedua.
Kalau imam membaca Rabbana lakal hamdu, kan hadisnya jelas. Ya enggak? Hadisnya jelas. Dan konteks hadisnya jelas. Di dalam hadis yang kita baca di awal-awal tadi, Rasul alaihi salatu wasallam sebagai imam membaca apa? Rabbana lakal hamdu, ya enggak? Adapun hadis yang antum pakai untuk makmum membaca Sami Allahu liman hamidah, ini kurang pas karena konteks hadis yang antum pakai adalah untuk imam dan untuk dalil umum. Sedangkan untuk imam dan dalil umum sudah terbantah karena imam itu berbeda dong dengan makmum. Adapun ucapan antum shollu kama ra'aitumuni usolli itu adalah lafzul umum ditaksis dengan hadis Anas. Berarti nggak tepat, kita nggak sepakat di sininya. Muhammad gak ini kira-kira? Enggak ya? Coba siapa yang bisa mengutarakan kembali? Mengulang lagi? Ana enggak nyuruh antum, siapa yang mampu aja. Nanti kalau disuruh-suruh A, B, C, D nanti enggak mau ngaji gara-gara ditanyain nanti. Jadi siapa yang mampu mengutarakan? Antum mampu? Coba. Simpel banget tuh. Kan sudah kita bicarakan dari awal, kan sudah mulai masuk. Cuman untuk garis lurusnya ya kita mengambil yang bagus pertama itu makna umum, dia umum baca, yang untuk hadis Anas yang ini yaitu menunjukkan untuk Oh gitu, simpel banget ya diskusinya gitu ya. Khair insyaallah. Baik ya, khair insyaallah. Tapi bisa dipahami? Ana tuh karena sayang sama antum aja. Kira-kira paham nggak gitu? Saya tadi kan agak susah. Khawatir nggak paham aja. Saya bilang, insyaallah paham insyaallah ya. Iya. Menggabungkan. Udah? Mulai panas ini? Belum? Udah mulai panas? Udah. Bagaimana perpindahan gerakan Allahu Akbar itu? Makanya saya baca Gampang, itu ditaksis saja dengan hadis. Ya kan? Kan gampang. Innama ju'ilal imamu litamma bi. Fa idza kabbara fakabbiru. Fa idza sajada fasjudu. Fa idza qala sami Allah faqulu rabbana lakal hamd. Taksis. Dalil yang mengkhususkan. Paham? Dalil yang mengkhususkan. Jadi karena dalil ini dalil yang mengkhususkan. Makanya makmum karena ada dalil khusus yang mengkhususkan, ya sudah bacanya hanya Rabbana lakal hamdu saja. Taib. Ada bukti yang kedua untuk menguatkan pendapat yang kita pilih tadi. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, hadis Rifa'ah ibnu Rafi'. Ini hadis yang menguatkan apa yang ana pilih tadi, yaitu hadis Rifa'ah ibnu Rafi'. Perhatikan hadisnya ini. Kunna nusalli yauman wara'an nabi.
adalah kami pernah suatu hari sholat di belakangnya Nabi. Rifa'ah sholat di mana? Di belakang Nabi. Lihat. Falamma rafa'a ra'sahu minar raq'ah. Berarti kan ini. Maka tatkala Rasulullah mengangkat kepalanya dari ruku, ketika dia mengangkat bilang apa? Sami'allahu liman hamidah. Qala rajulun, maka berkatalah seorang laki-laki, Rabbana walakal hamdu. Lihat tidak di sini? Apakah dia bilang sami Allah? Enggak. Man sirajul? Sirajul makmum. Sirajul itu ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, qala rajulun, berkata seorang laki-laki itu, dia bilang apa? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Yes. Makmum tadi enggak baca sami Allah. Falamman sarafa, maka tatkala Nabi telah selesai dari salatnya, qala, Nabi berkata, manil mutakallim? Siapa yang bicara tadi? Siapa yang bicara tadi? Siapa yang bilang Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran sampai akhir? Siapa tadi itu? Qala, kata si rajul, ana, saya Nabi, aku Nabi. Qala, kata Nabi, ra'aitu bid'atan wa talatina, aku melihat 33 lebih malaikat. Ngapain? Ya betadirunaha, mereka berlomba-lomba untuk mencatat pahala, untuk mencatat doa tadi. Manakah yang paling pertama? Jadi berlomba-lomba untuk mencatat manakah yang paling pertama. Syahidnya dari hadis ini apa? Kalaulah makmum itu membaca apa? Sami Allah, pasti terdengar, gitu kan? Pasti terdengar. Tapi nggak kedengaran kan? Dia hanya baca apa? Kedengarannya Rabbana lakal hamdu aja. Baik. Kalaulah itu salah, maka Nabi bilang, loh, kamu kok membaca Rabbana lakal hamdu toh? Kok orang mau salah? Ditegur sama Nabi kan? Karena Nabi nggak mungkin membiarkan hal yang itu andai kata afdol pasti akan ditegur. Nabi nggak negur. Jelas ya? Maka ini menjadi penguat apa yang saya pilih dari pendapat ulama-ulama. Saya milih nggak memilih tanpa ulama sebelumnya loh. Ini kan memilih kan saja. Kami tidak mendatangkan pendapat baru, tidak. Ini kan dari akwal yang ada saya milih. Beda dengan memposisikan saya adalah punya pendapat yang tidak ada sebelum saya. Ini anak siapa kan itu kan? Beda babnya ya. Kita sekedar hanya memilih dari akwal yang sudah ada dan sah saja orang itu mau memilih. Paham nggih? Nah, ini juga saya duduk lama di sini juga, duduk lama belajar dan mengkaji dan baca buku terkait dengan ini, dan bagaimana diskusinya kita juga banyak membaca di buku-buku terkait dengan itu. Bukan sekedar hanya akal-akalan gitu kan, tapi kita memang membaca. Tab seterusnya. Yang benar itu adalah yang mana ya yang benar itu ya? Rabbana lakal hamdu ataukah Rabbana walakal hamdu
ataukah ada Allahumma Rabbana walakal hamdu, atau yang mana yang benar ya? Dari tadi kan kok ada Rabbana walakal hamdu, ada Rabbana lakal hamdu, ada Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini yang benar mana ini? Dan saya yakin antum mau cari sejuta palingnya. Apa mau cari? Rabbana wau ya? Atau gak ada wawunya? Gak pakai wawu toh? Dari dulu sampai sekarang itu terus kan? Iya. Dari dulu sampai sekarang itu aja Rabbana lah kan, Rabbana lakal hamdu. Itu toh wae diwaca sampai elek gitu kan. Nah, kalau nggak belajar lah nggak ngerti toh. Kalau nggak belajar kan nggak ngerti. Makanya harus belajar. Taib. Penjelasannya adalah semua yang disampaikan tadi datang dari Nabi alaihissalatu wassalam. Baik pakai wawu ataukah tidak pakai wawu. Baik pakai Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Semuanya datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang kasus, tentang masalah, ini udah lewat hadisnya itu. Saya bacakan hadisnya biar lebih enak. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam membaca khina yarka'u summa yaqulu sami Allahu liman hamida. Nabi itu membaca sami Allahu liman hamida ketika ruku. Bukan. Khina yarfa'u minar rak'ah, ketika bangkit dari ruku. Summa yaqulu, perhatikan. Kemudian Rasulullah mengucapkan wa huwa qa'im. Sedangkan Nabi itu berdiri, bagaimana? Rabbana lakal hamdu. Rabbana berarti apa? Lakal, enggak pakai wawu ya. Rabbana lakal hamdu. Baik. Kemudian di hadis Rifa'ah ibnu Rafi' yang kita baca tadi, itu ada tambahan wawu. Tambahan wawu. Rabbana walakal hamdu, pakai wawu. Rabbana walakal hamdu, pakai wawu. Dan di riwayat Abdullah ibnu Saleh anil Laits dari sahabat Abu Hurairah juga itu ada tambahan Rabbana walakal, pakai wawu. Rabbana walakal hamdu. Oleh karenanya Al-Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dan dalam kitab Syarah Muslim yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwasanya kedua lafaz ini pakai la dan pakai wawu dan tidak pakai wawu, semua itu sabit dari Nabi. Karena keduanya itu sabit dari Nabi, maka diamalkan kedua-duanya. Maka sekali tempo kita mengucapkan Rabbana lakal hamdu, sekali tempo kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan ada 3 alasan yang menjadikan semua yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam itu kita amalkan sekali tempo ini. Yang penting itu datang dari Nabi. 3 alasan. Yang pertama, ketika antum menjalankan ini semuanya, berarti Anda menjalankan sunnah. Kalau Anda menjalankan satu tok, berarti Anda nggak menjalankan sunnah. Karena Nabi mengucapkan sekali tempo ini, dan ini. Alasan yang kedua, kalau enggak antum lakukan, maka sunnah ini akan ditinggal dan dilupakan. Ya enggak?
Dilupakan apa enggak? Dilupakan. Kalau antum mocone Rabbana lakal hamdu tok, maka bacaan Rabbana walakal hamdu akan terlupakan. Dan mungkin orang nggak akan mengenalinya. Lu kamu kok ono taman walakal hamdu, salah awakmu iku. Kenapa salah? Sebenarnya itu lakal hamdu. Ini dalile. Soalnya aku dari dulu sampai sekarang apa? Nggak ada tambahan wah, nggak ada tambahan wah, wow. Padahal itu ada hadisnya. Tapi kalau antum melakukan sekali tempo ini maka apa? Oh iya memang ono dalile iku. Memang ono dalile. Ini satu faedah. Ada Ustadz Kibar. Ini Ustadz Kibar nih. Ketika ada seorang santri sholat itu tangannya sejajar dengan telinga. Dia bilang, sopo ibu? Sholatnya kok nyelena ibu? Sate ini. Kok sholatnya nyelena itu? Dari mana mondoknya? Coba lihat ini. Dijawab sama teman itu, Ustaz, bukankah itu di sifat sholat Nabi Syekh Al-Albani? Masa ono? Dibaca lagi. Oh iya ono ya. Nah, hal yang semisal ini kan nggak selayaknya. Harusnya kita pertama yang kita pelajari adalah ketika terjadi perbedaan, ya kan? Atau ada cara yang lain yang Anda tidak tahu, atau karena tahu tapi jarang diamalkan, seakan-akan itu mungkar kan? Ini real kenyataannya di lapangan, di lapangan. Nah kalau kita nggak memahami, belajar secara utuh pembahasan suatu pembahasan, maka terkadang kita ngingkari orang yang nggak sama dengan kita gitu loh, nggak sama dengan kita. Padahal masing-masing juga ada hadisnya, ada ulamanya. Nanti jangan-jangan antum juga nanti begitu nanti. Ngapain orang itu moco makmum. Sami Allah liman hamida rabbana. Oh salah iku, mazhab ndiu. Kan repot masalahnya kan. Tapi ketika antum belajar fikih dan ada pendapat ulama yang begitu kan antum nyaman. Oh, ada pendapat sudah lewat pelajaran saya berarti ada pendapatnya. Selesai sudah. Dia milih begitu, dia monggo kan urusannya dia. Itu loh pentingnya kita itu udah belajar fikih dengan ada khilaf disampaikan khilafnya. Masalahnya sebab kalau nggak disampaikan khilaf terjadi apa? Kesalahpahaman. Sekarang saya nanya ya antum. Ini real di lapangan nih. Ngapain orang-orang itu nggak sholat jamaah? Dosa itu orang nggak sholat jamaah itu, ya kan? Karena dia dari ustadznya sholat jamaah itu hukumnya wajib. Ada nggak pendapat yang mengatakan sunnah muakkad? Ada. Mayoritas ulama bilang sunnah. Nah orang-orang nggak sholat jamaah karena mereka pegangannya sunnah. Logo gitu loh. Jadi mau ono ustadz yang berpendapat lu. Kok mau ono lu piye? Lu kan aneh. Ya ini pelajaran TK. Ini pelajaran TK ya. Gitu loh teman-teman. Jadi kita harus dewasa dong. Nah gimana bisa dewasa? Memahami pendapat-pendapat yang ada. Tapi saya contohkan lagi, ini real kenyataannya. Mosok kiai mangan tangan kiwa. Ya. Makan dengan tangan kiri. Sana loh, kenapa memangnya? Karena kiai itu berpendapat, tak kasih tahu. Makan tangan kanan itu sunnah. Enggak dosa kalau dia makan tadi, enggak dosa. Dan makan dengan tangan kiri itu makruh bagi dia. Lu mosok Ustaz, lu kok mosok lu jawabannya? Kok mosok itu jawabannya? Nah inilah efek karena Ustaznya enggak nerangkan. Padahal jumhur alul ilmi, mayoritas ulama itu berpendapat makan dengan tangan kanan itu sunnah, makan dengan tangan kiri itu adalah makruh, mayoritas. Paham nggak? Jadi kita bukan kok mengambil keringanannya apa, bukan, tapi ini memaparkan dalam pemaparan. Apa yang Anda pilih itu belum mesti orang memilih apa yang kamu pegangin.
Dan Anda jangan kok mendosakan orang dalam urusan yang kayak gini ini. Dia nggak merasa berdosa kok. Karena ini kan makruh. Dan makruh kan apa? Nggak diikop kalau itu melakukannya. Itu alasan mereka. Dan mereka punya alasan. Ilmu usul begitu punya alasan. Karena nggak ngerti fikih gitu. Jadi masalahnya begitu. Contoh lagi nih. Masa kunut subuh. Salafi kok kunut subuh. Lu memang kenapa? Apakah orang kunut subuh kemudian gak jadi salafi? Ini kan karena apa sih? Anda bilang karena kurangnya belajar, kurangnya memahami agama, kurangnya memahami kaidah. Nggak ada hubungannya salafi dengan gak salafi dengan kunut. Itu masalah fikih. Dan kenapa kalau Anda menjadi makmum, imamnya kunut, Anda menjadi makmum, lalu Anda itu kunut, memang kenapa? Memangnya kenapa? Salah dia. Kan gitu, kenapa? Salah dia. Itu ada ulamanya ya akhi. Ada ulamanya. Dan dia juga punya alasan. Ini masalah fikih. Jadi ketika antum tidak kunut dikarenakan hadisnya itu menurut pendapatmu. Belum mesti pendapat orang sama dengan pendapatnya antum. Pahami itu. Dan perlu dicatat, apa yang kamu pilih belum mesti itu benar. Dan apa yang berbeda dengan kamu itu mesti salah. Bisa jadi kebalikannya. Selama dalil-dalil itu belum jelas dan gak ada kesepakatan. Dalil masih global ya akhi. Apalagi masalah hadis. Hadis yang masalah kunut subuh itu masih diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan itu hasan li ghairi. Yang mengatakan hasan, ulama minal mutaqaddimin. Banyak juga yang menghasankan hadis qanata Rasulullah. Rasul itu kunut subuh hatta faraqad dunya. Itu berapa banyak ulama itu mengatakan hadis ini hasan li ghairi. Kan gitu. Lo itu Dr. Albani lo. Ya akhi, ulama hadis bukan Albani aja lo gitu kan. Baca juga gitu loh. Anda bukannya apa-apa, cuma ini Anda juga bukan contoh kayak pada itu enggak. Anda cuma membahasakan ya akhi, masalah kayak gini masalah jangan dihubungkan masalah manhajiyah. Masalah fikih luas. Nah, permasalahannya karena seustadnya tadi pokok iki bid'ah. Lah itu masalahnya bid'ah berarti asumsi antum apa? Pelakunya berarti apa? Nah itu loh. Wah, Ustaz bilang itu bid'ah. Kunut subuh itu bid'ah. Berarti pelakunya apa? Nah itu loh masalahnya. Khair insyaallah ya kan. Ala kulli hal ayo belajar. Bil ilmi, dengan ilmu itu Anda akan bijak. Bil ilmi Anda akan bijak. Taib. Terusnya, apakah thabit, apakah tetap tambahan wawu, ya kan? Tambahan wawu pada zikir Allahumma Rabbana walakal hamdu. Allahumma tambahnya ada Allah mulai ya. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Kesimpulannya adalah semuanya tetap dari Nabi. Apakah Anda pakai Allahumma Rabbana wa atau Allahumma Rabbana la? Semua tabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sebuah hadis indal Bukhari wa Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamida." Kalau imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamida, faqulu Allahumma.
Rabbana laka, nggak ada wawunya ya. Faqulu Allahumma Rabbana lakal hamdu, nggak ada wawunya. Di riwayat Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana nabiyyu adalah nabi alaihi salatu wassalam, idza qala sami Allahu liman hamida qala Allahumma Rabbana walakal hamdu. Sama-sama ada taib. Dari sini Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan setelah tetapnya hadis, maka tidak ada hak bagi Ibnul Qayyim mengingkarinya. Karena Imam Ibnul Qayyim mengingkari di dalam kitab Zadul Ma'ad. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad mengingkari penggabungan Allahumma sama wawu. Kata beliau nggak ada hadisnya katanya. Penggabungan Allahumma sama wawu itu nggak ada kata Ibnul Qayyim. Tapi hadis yang dibaca tadi menunjukkan apa? Ada penggabungan apa? Allahumma sama pakai wawu. Maka ini sebuah pelajaran penting. Setinggi apapun ulama pasti akan ada keluputan. Siapa yang gak kenal Ibnul Qayyim kan? Beliau mengingkari nggak ada dalilnya penggabungan Allahumma sama pakai wawu, nggak ada katanya. Buktinya ada. Ada. Makanya Syekh Al-Albani mengatakan la wajah, tidak ada sisi tidak pas pengingkaran Ibnu Qayyim tadi. Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari mengatakan wa thabata riwayah waw Allahumma Rabbana waw walakal hamdu. Tetap hadisnya kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Padahal itu hadisnya Bukhari. Hadisnya apa Bukhari. Raqam hadis 705. Ada hadis Bukhari. Makanya ikhwan, kalau Imam Ibnu Qayyim aja luput suatu hadis darinya, apalagi model kita gitu loh. Makanya ojo sok mengingkari. Bacaan kitab kamu tuh seberapa? Terus terang aja ini, kita baca sehari kitab itu berapa kali? Sudah kitab apa yang kamu sudah selesaikan membaca? Kan pertanyaannya begitu. Karena kadang-kadang kita itu kurang membaca. Tapi karena kurang membaca, berani mengingkari orang gitu loh. Padahal bisa jadi yang dikerjakan oleh orang tadi itu terlepas dari bacaan kamu. Setelah dulu ya. Panas otaknya nih kan. Khair insyaallah. Sampai di sini dulu kita setelah dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.